Oke, sekarang kita akan membahas sedikit contoh soal, beberapa contoh soal terkait dengan materi yang sudah disampaikan tentang himpunan, ya. Di sini contoh yang pertama ada contoh yang terkait dengan subset. Diketahui ada himpunan A yang isinya 1 sampai 5, B 24, C 26. Periksa atau tentukan apakah B subset dengan A. Nah, kita cek ya. Di sini saya pakai di sini saja ya supaya cek dulu apakah B-nya subset dengan A. Caranya adalah kita dengan melihat apakah elemen di B itu ada semua di A. Ya, kita lihat ini B-nya angka 2 ada, kemudian angka 4 juga ada. Berarti apakah B subset A? Ini ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah C-nya subset dari A? Kita lihat C-nya, cek lagi ya. Kurang banyak lagi nilai ya. Nah, angka 2 ada di sini, tapi angka 6 ini nggak ada di A. Artinya C-nya itu bukan subset dari A gitu ya. Jadi ngeceknya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana menentukan kardinalitas? Kardinalitas dari misalkan saya punya himpunan D yang isinya ABCD huruf dan E2468. Kardinalitas dari D berapa? Tinggal hitung aja ada berapa elemennya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini kardinalitasnya sama dengan 4. Gitu. Kemudian yang E 2, 4, 6, 8. Berapa kardinalitasnya? Kardinalitasnya adalah 4 juga. Sorry. Ya, 4 itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah D sama dengan E? Dari segi banyaknya elemen sama ya. D itu ada 4 elemen, sedangkan E ada 4 elemen. Tapi apakah dia jadi otomatis sama kalau misalkan jumlah anggotanya sama? Tentu saja tidak. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa kalau yang D itu isinya huruf, yang E isinya angka. Gitu. Itu satu aspek saja, walaupun bukan berarti dari perbedaan jenis itu jadi langsung berbeda, tidak. Bisa jadi jenis himpunannya sama kayak tadi ya, yang ini nih, yang sebelumnya. Nah, kayak gini kan semuanya sama nih, atau B dengan C kardinalitasnya sama, kemudian jenis himpunannya isinya sama, yaitu angka genap lagi sama-sama. Tapi B itu tidak sama dengan C. Kenapa? Karena ada satu elemen nih, baik di B maupun di C, yang mereka itu tidak sama. Yang sama cuman angka 2-nya aja, berarti dia tidak sama. Begitu pula dengan yang ini udah otomatis tidak sama ya, D tidak sama dengan E gitu. Kemudian untuk gabungan dan irisan, nah ini tinggal kita gabungkan saja. A gabung B, berarti yang ini isinya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Nah, Bu, kenapa ini kan ada 3 elemennya, ini 3, tapi kenapa pas digabungin jadi 5? Ingat, kaidah dalam himpunan itu, kalau ada elemen yang sama, itu hanya ditulis 1 kali. Ya, jadi sini ada 1, 2, 3, 3, 4, 5. Enggak jadi 1, 2, 3, 3, 4, 5, tapi yang samanya kan tadi 3 ada 2 kali berulang, cukup ditulis 1 saja. Jadi ini adalah A gabung B. Sedangkan kalau A irisan B, itu adalah kita menghimpun elemen-elemen yang sama atau beririsan antara A dengan B. Nah, kita cek satu-satu ya. A-nya yang di sini angka 1 ada di A. Di B ada enggak? Ini tidak ada. Berarti ini tidak masuk ke dalam irisan B. Untuk yang 2 ada tidak? Oh, ternyata ini juga tidak ada. Angka 3, oh ada. Kita tulis 3. Ya, jadi betul. Kemudian kita cek lagi yang di B. Kan yang ini sudah selesai semua. Kita cek B, yang angka 4 ada di 2 enggak? Tidak ada. Yang 5 ini juga tidak ada. Artinya irisan A irisan B itu isinya hanya 3. Itu ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang tentang semesta. Misalkan saya punya himpunan semesta atau universalnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau A-nya itu 2, 4, 6, maka
A komplemennya apa? Seperti yang tadi di pembahasan materi saya sampaikan bahwa A komplement itu adalah elemen-elemen yang ada di U tapi tidak ada di A. Ya, jadi yang kita ambil elemen-elemen di U yang bukan elemen A. Berarti ini isinya adalah kita cek ya, 1 ada di A, nggak ada, berarti 1 tulis. Kemudian 2 ada di A, ada, berarti ini nggak masuk ke komplement. 3 ini juga nggak ada, bisa kita masukkan. 4 ada, berarti nggak bisa. 5 tidak ada, kita bisa tulis. Kemudian 6 ini ada, nggak bisa. Kemudian ini koma ya harusnya ya nih, gitu. Nah, kemudian 7 tidak ada, dan terakhir 8. Nah, ini adalah isi atau elemen dari A komplement. Nah, ini sedangkan untuk yang selisih ya. Selisih ini kita mencari anggota-anggota dari A tapi dikurangi ya, atau ini bahasanya gini, A tanpa B gitu. Artinya A yang dikurangi elemen yang ada di B. Berarti di sini kita lihatnya elemen di A ya. Jadi ini sama dengan isinya A tanpa B atau A selisih B itu adalah, cek ya satu nggak ada di B kan. Kita bisa tulis di sini. Kemudian 2 juga bisa. 3 bisa. 4 nggak bisa. Kenapa? Karena ada di B. Berarti ini kita nggak tulis angka 4-nya. 5 ada, 5 juga ada di B. Berarti nggak boleh gitu ya. Sorry, ini pencet. Ini jadi berapa tadi? 4 ada, 5 ada. Nah, ini yang sorry. Hanya ini aja ya, 1, 2, 3 aja. Gitu ya. Kemudian yang B tapi tanpa A. Sekarang fokusnya di B dulu. Ceknya hanya di B. Beda dengan tadi ya, kita ceknya dua-duanya. B itu kan 4 ada nggak di A? Oh ada, berarti ini nggak bisa masuk di B tanpa A. 5 ada, 5 juga nggak bisa. 6 ada, 6 tidak ada, berarti ini elemennya. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu kan ya di sini. Dan yang terakhir kita coba ya. Jadi U-nya misalkan ini, A-nya ini, B-nya ini. A komplement apa? Tinggal cek bahwa elemen di U yang bukan elemen A. Ini apa aja? 1 bukan ya. 1 bukan. Kemudian 2 juga bukan. 3 betul ya. Kemudian 4 juga iya. Kemudian 5 ada, nggak boleh. 6 tidak ada. 7 ada, 8 ada, 9 ada, 10 ada. Berarti A komplementnya itu adalah ini. Ya. Nah, selanjutnya A gabung B. A gabung B ya tinggal digabungin aja. Ini ya. Jadi ada 1, 2. Nah, ini 2-nya ada 2 nih. Ada 2. Ditulisnya cukup 1 kali ya. 5, 6. 7-nya nih ada 2 juga, ditulisnya cukup sekali, dan seterusnya sampai 10. Kalau yang irisan, cari yang samanya aja, yang beririsan. Yang samanya apa? Ini 2, kemudian saya ini dulu. Nah, yang beririsan ini adalah 2. Ini kan sama ya. 6 nggak ada. 7. Nah, 2 sama 7 aja. Berarti ini isinya adalah 2, 7. Nah, selanjutnya yang komplement. A komplement irisan B. Tadi A komplement isinya A komplement itu kan isinya 3, 4, 6 ya. 3, 4, 6. Kita ingat-ingat. Nah, 3, 4, 6. 3, 4, 6. Kita iriskan dengan B. Cari yang samanya. Yang samanya hanya 6-nya saja. Berarti ini adalah 6. Nah, udah dapat. Sekarang visualisasikan pakai diagram Venn. Nah, diagram Venn-nya ini nih. Ya, jadi A-nya itu ini ya, saya gambarkan prosesnya saja ya. Nah, U-nya ini ada A. A-nya itu
Ini agak trikinya bikin diagram Venn itu kita harus bikin supaya semuanya termuat gitu ya. Untuk ada A dan B. A irisan B apa tadi ya? A irisan B itu adalah 2 dan 7 saja. Berarti ini ada angka 2, 7. Saya buat ini ada B gitu ya. Nah, berarti tinggal tulis sisanya. Gitu. Ini irisan B. Kalau A gabung B udah serta merta ya, biasanya tidak perlu di ini lagi. Kemudian A komplement. A komplement itu yang di luar dari situ. A komplement irisan B itu berarti kita lihat ini aja lah ya, agak ininya. Nah, di sini tuh ya, ini adalah A irisan B, kemudian ini A nya aja sisanya. Ini 3, 4 ini adalah sisa dari universe-nya tadi ya, sisa yang dia nggak masuk ke A dan juga nggak masuk ke B gitu. Ini irisannya, ini kepotong ya, harusnya nggak masukin, jadi irisannya hanya 2 dan 7 saja, seperti itu. Kalian kalau nanti untuk latihan menggunakan arsiran berwarna-warni itu jauh lebih bagus ya, jadi diarsir begini supaya lebih terlihat dengan baik. Dan biar ini kan umumnya menggunakan lingkaran ya, kalau kalian mau menggunakannya bentuk lain sebenarnya ya boleh-boleh aja, tapi biasanya yang lebih mudah atau lebih enak dilihat itu adalah lingkaran atau oval gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Silahkan kalian latihan dengan menggunakan atau berbasis apa yang tadi sudah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.